Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan iman dan Islam serta limpahan nikmat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kembali kita bisa hadir dalam majelis ilmu melalui kajian kita, yaitu kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah dalam madhab Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu fikih, sehingga ibadah dan muamalat kita bisa sah menurut penilaian agama. Karena ibadah jika tidak sah maka kita tidak bisa mendapatkan bekal akhirat. Karena ketika kita bermuamalat dan muamalat kita tidak sah, maka bisa jadi kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, baik keuntungan dunia ataupun akhirat. Seharusnya halal menjadi haram karena ketidaktahuan kita dengan ilmu fikih. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang wajib-wajibnya wudhu, ada 6. Kemudian tentang mandi janabah yang hanya memiliki 2 rukun saja, yaitu niat dan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Niat dalam mandi janabah tidak cukup hanya niat mandi saja, harus diniatkan mandi janabah, niat mandi janabah atau niat menghilangkan hadas besar, dan tempatnya niat ada di dalam hati. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini kita sampaikan berkaitan nawaqidul wudu atau pembatal wudu. Pembatal wudu secara singkat ada 4. Wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli awid duburi ala makana, yaitu segala yang keluar dari salah satu dari 2 jalan. 2 jalan maksudnya 2 jalan kemaluan, baik kubul yaitu kemaluan depan ataupun dubur, kemaluan belakang, ala makana, apapun bentuknya, baik itu air atau non air, cair atau padat ataupun hanya angin. Ketika kita berwudu, kemudian setelah berwudu keluar sesuatu, baik dari kemaluan depan atau belakang, apapun itu, baik itu benda yang kotor atau benda yang bersih. Ya, mungkin ada orang yang mengeluarkan darah misalnya, atau mengeluarkan batu misalnya. Ada orang yang kencing batu, ya, keluar batu, maka batal wudu kita. Apalagi ya kotoran, maka dia bukan hanya batal wudunya, tapi wajib membersihkan kotorannya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, wa yanqudul wudu'a zawalul aqli
binaumin aw ghairihi, yaitu pembatal wudu yang kedua adalah hilangnya akal. Binaumin karena sebab tidur, aw ghairihi atau selain tidur seperti pingsan ya, atau mabuk ya. Mungkin ada orang mabuk sehingga akalnya hilang, maka batal wudunya. Mabuk dalam arti minum khamr ya, bukan mabuk karena kendaraan ya. Mabuk karena minum khamr, maka batal wudunya. Illa nauma mumakkinin mak'adatahu minal ardi, kecuali tidur yang posisi tidurnya itu pantatnya menempel di tanah. Jadi ketika ada orang tidur pantatnya masih nempel di tanah lah, atau lantai, atau karpet, atau mungkin tikar, maka dia tidak batal wudunya. Nggak, biasanya bapak-bapak naik khutbah Jumat. Jadi kalau ada ya jamaah hadir dalam khutbah Jumat, kemudian dia tertidur sementara pantatnya masih nempel ya, belum terangkat, maka tidurnya tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa yang dilakukan oleh para sahabat saat mereka mendengarkan khutbah ya, mereka juga terkatuk-katuk seperti jenengan. Tapi jangan terus dipakai dalil ya, sahabat ini ngantuk apa nih aku ya. Jadi ini jika memang ya namanya orang ngantuk kadang-kala ya sulit ya mencegahnya ya. Ini sebuah nikmat tapi ya jangan dibiasakan, apalagi pengajian malam Selasa ya, jangan dibiasakan. Ini nggak ada yang ngantuk ya. Jadi kalau ketika jenengan atau duduk dalam posisi di kursi, ini juga tidak batal wudu kita ya. Tapi ketika pantat sudah terangkat, misalnya jenengan letakkan kepala jenengan di lantai sehingga pantat jenengan terangkat, tidak nempel maksudnya, maka wudu jenengan sudah batal. Ngaten nggih? Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembatal yang berikutnya wa yang qudul wudu'a masukubuli au duburi adamiyyin minhu au min ghairihi, yaitu menyentuh kemaluan depan atau belakang dari kemaluan manusia yang menyentuhnya itu sendiri atau dari kemaluan manusia yang lainnya. Nah, jadi orang yang berwudu menyentuh kemaluannya maka batal wudunya, atau orang berwudu menyentuh kemaluan orang lain, misalnya ibu-ibu habis wudu kemudian nyeboi putranya ya, aku pipis misalnya, terus jenengan ceboi, maka batal wudu jenengan. Bibatnil kafi, dengan dalam telapak dalam ya. Batnil kafi itu ini ya, menyentuh dengan telapak bagian dalam. Wa butunil asabi'i, dan ini bagian dalam dari jemari kita. Kabiron kana au saghiron, baik orang dewasa ataupun anak kecil, au waladahu, atau anaknya, walau maitan, meskipun yang disentuh itu sudah meninggal dunia. Jadi jenengan setelah wudu jenengan mencuci jenazah, jenengan menyentuh kemaluannya, maka wudu jenengan batal dan harus diulangi lagi ya. Baik itu orang dewasa ataupun atau anak kecil. Nah, ini pembatal wudu yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, pembatal wudu yang keempat, wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila hailin, bertemunya atau menyentuhnya dua kulit laki-laki dan perempuan kabiraini yang sudah dewasa, sudah balik, ajnabiyya ini
yang ajnabi, bukan mahram, bukan muhrimnya jenengan. Bila hailin, tanpa pembatas. Illa dhufuran, kecuali kuku, menyentuh kukunya. Ya, andaikan ada orang menyentuh kukunya, tidak batal. Au sya'ran, atau rambutnya, menyentuh rambut. Au sinnan, atau gigi, maka tidak batal. Fala yang qudul wudu, maka tidak membatalkan wudu. Sekali lagi, kita sedang belajar fikih madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah madhab yang sangat hati-hati dalam hal ini, karena ada madhab yang lain. Madhab Maliki menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram atau disebut ajnabi. Kalau dalam madhab Maliki itu tidak batal kecuali dengan syahwat. Kalau madhab Hambali atau Ahmad bin Hambal, dan demikian juga madhab Abu Hanifah, ya, Hanafi, itu juga tidak batal mutlak. Baik pakai syahwat atau tidak pakai syahwat, tidak batal wudunya. Silahkan jenengan mau milih yang mana, tapi yang kita pelajari adalah madhab Syafi'i. Apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bersentuhan kulit lawan jenis yang bukan mahram dan sudah dewasa, ya, kalau belum balik jenengan, ya, menyentuh anak kecil, anaknya tetangga jenengan, lawan jenis, enggak batal. Kalau sudah balik dengan balik kabiroin, dan dia ajnabi, bukan mahram, tanpa pembatas. Pembatas artinya kalau menyentuh kain, ya, atau bajunya, maka tidak batal. Tapi maksudnya adalah kulit dengan kulit selain kuku, rambut, dan giginya. Sebegitu detailnya para ulama mazhab Syafi'i menjelaskan kulit ke kulit. Mungkin ada yang kalau saya tetap mantapnya nggak batal Ustaz. Ya monggo. Ya, monggo saja. Kalau dulu saya menganggap tidak batal, tapi sekarang saya pindah madhab. Ya, kenapa? Karena kalau ada beberapa perselisihan pendapat, maka solusi dari para ulama adalah al-khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan. Yang ini mengatakan batal, yang ini tidak mengatakan tidak batal. Mana yang paling aman? Anggap aja batal. Ngapain ba'da wudu kok masih dumuk-dumukan? Kurang gawean. Ya. Habis wudu ke masjid sudah, nggak usah dumuk-dumukan lagi dengan lawan jenis ajnabi. Nah, kalau mahram bagaimana? Kalau mahram tidak apa-apa. Siapakah mahram? Mahram itu ada 3 kelompok. Mahram dari nasab, mahram dari persusuan, dan mahram dari perkawinan, dan jumlahnya 18. Ya, mahram ada 3. Pertama, mahram dari nasab atau keturunan. Ini saya nulis dari seorang laki-laki ke perempuan, ya. Kalau ibu-ibu ke bapak laki-laki berarti tinggal dibalik saja. Nasabnya seorang laki-laki ke perempuan, mahramnya seorang laki-laki ke perempuan. Kemudian golongan yang berikutnya adalah dari segi persusuan, ya, ibu susu, ya. Kemudian yang ketiga dari sisi perkawinan. Dari nasab pertama ibu, yang kedua anak perempuan, yang ketiga anak perempuan saudara. Oh, sebentar. Saudara perempuan dulu. Saudari. Saudara perempuan boleh ya, saudara atau saudari? Nah, saudara perempuan, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki atau ponaan, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan atau ponaan,
kemudian bibi, yaitu saudara perempuan bapak, kemudian tante, yaitu saudara perempuan ibu. Nah, ini mahram jenengan dari sisi nasab atau dari garis keturunan atau yang sedarah dengan jenengan. Apa itu maksud mahram? Mahram itu adalah wanita yang tidak boleh jenengan nikahi. Ya, wanita yang tidak boleh jenengan nikahi. Ini laki-laki ke perempuan ya. Kalau kalau ibu ke laki-laki berarti sebaliknya. Berarti mahramnya dari nasab, kalau dari wanita ya bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, kemudian paman dan paman. Apa? Saudara laki-lakinya bapak dengan saudara laki-lakinya ibu itu apa? Sama kan? Paman sama paman ya. Ya, ini kalau perempuan bibi dan tante. Atau kalau dalam bahasa Arab amah dan khalah. Kemudian dari persusuan juga ada 7, yaitu ibu susu, yaitu ibu yang menyusui jenengan. Waktu kecil jenengan pernah disusui oleh seorang wanita sampai berjumlah 5 kali susuan di waktu yang berbeda dan jenengan kenyang. Paham betul? Pas kecil jenengan, pas bayi dititipkan sama orang tua jenengan. Bu, saya titip anak saya mau ke pasar misalnya. Atau mungkin ibunya jenengan sakit, kemudian jenengan dititipkan ke tetangga jenengan. Nah, ibu yang menyusui jenengan itu namanya ibu susuan. Dan ibu susuan dalam mazhab Syafi'i itu harus 5 kali menyusui di waktu yang berbeda dan sampai kenyang. Alhamdulillahnya tidak ada hewan susuan, itu tidak ada. Lah ya, sekarang ibunya nggak keluar ASI disusuk ke sapi ya. Itu nanti jadi ibu susuan kan bahaya itu. Nah, ini hanya ada dari manusia. Ibu susuan, ibu susu ya. Kemudian sama anak perempuan ibu susu itu mahramnya jenengan. Saudara perempuan sama seperti ini ya. Saudara perempuan ibu susu, anak perempuan saudara laki-lakinya ibu susu jenengan, anak perempuan saudara perempuannya ibu susu, kemudian bibinya ibu susu, kemudian tante ibu susu. Itu mahramnya jenengan. Ini adalah wanita-wanita yang tidak boleh jenengan nikahi, dan jenengan bisa salaman, jenengan setelah wudhu bersentuhan tidak batal, jenengan misalnya mau kemana ya boncengan nggak masalah, termasuk ada aurat khusus terhadap mahram ya. Misalnya auratnya seorang wanita kepada mahramnya adalah dari pusar ke sampai lutut, jadi rambutnya terbuka nggak masalah. Tapi kalau dengan orang ajnabi semuanya tertutup ya. Ini dari jalur persusuan. Kemudian yang ketiga dari jalur perkawinan itu hanya ada 4: mertua, menantu, kemudian istri, bapak, istri bapak, kemudian anak perempuan istri ya. Istri bapak maksudnya kalau bapak itu bapak kita itu poligami misalnya ya, atau ibu kita meninggal terus bapak menikah lagi, maka ibu tiri ya, ibu tiri berarti ya, itu adalah mahram kita dari jalur perkawinan. Ini istri bapak. Kemudian anak perempuan istri, misalnya kita nikah dengan seorang janda ya, seorang janda, istri kita yang janda itu sudah membawa anak perempuan, maka anak perempuan itu adalah mahram kita tidak boleh menikahinya ya. Dan pemahraman ini adalah mahram selama-lamanya, lil abad. Artinya seandainya perkawinan ini terhenti, misalnya
Misalnya kita sebagai menantu, kemudian seandainya kita misalnya menantu, kemudian kita cerai misalnya dengan istri kita, maka kita tetap mahram dengan mertua lama kita. Ya, mertua lama kita. Dan sebaliknya juga, mertua itu dengan menantu meskipun mantan menantu itu tetap mahram selama-lamanya. Ini ada 18. Nah, selain ini Bapak Ibu, kalau bersentuhan hukumnya haram dan membatalkan wudu. Jamaah yang dirahmati Allah, ada yang bertanya, itu istri, ya. Istri ini mahram bukan? Ya. Dalam mazhab Syafi'i istri jelas ya itu bukan mahram. Wong kita nikahi kok gimana tuh? Ya, mahram itu adalah wanita yang tidak boleh kita nikahi. Istri kan kita nikahi. Maka istri termasuk ajnabi. Jadi kalau kita setelah wudu menyentuh istri atau sebaliknya seorang istri menyentuh suami, maka wudunya batal. Hadis tentang Rasulullah mencium istri setelah wudu itu hadisnya dhaif, didhaifkan oleh banyak ulama. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kembali ini tentang madhab Syafi'i. Gak usah bingung. Ya, jangan usah bingung. Kalau jenengan mau Syafi'i, monggo. Mau Hanafi, ya silahkan. Mau Hambali, monggo. Tapi semuanya harus berlandas dalil, ora kur jarine. Ya, jadi harus ada dalil. Jangan mengatakan enggak batal kok saya. Ya, dalam ayat aula mastumun nisa itu artinya berhubungan badan. Ya silahkan. Meskipun menafsirkan atau mengartikan ayat sesuai zahirnya itu lebih aman daripada tidak sesuai zahir. Zahir ayat mengatakan aula mastumun nisa, kamu menyentuh istri. Kalimatnya seperti itu. Ketika menafsirkan ayat itu dengan kalimat yang lain, yaitu atau kamu berhubungan dengan istrimu, maka harus berani mendatangkan dalil. Dalilnya adalah tadi Rasulullah mencium istrinya setelah berwudu dan ternyata dalilnya itu hadis dhaif. Nah, kaitan nggih Bapak Ibu. Nah, ini kaitan masalah pembatal wudu ada 4. Kemudian bab yang berikutnya yaitu syurutu sihhatis shalah. Atau saya tambahi Bapak Ibu rahimakumullah, di zaman sekarang ini ada beberapa kondisi seseorang akan sulit sekali menjaga wudunya dari pembatal wudu bersentuhan dengan lawan jenis ketika di beberapa kondisi. Misalnya ketika tawaf. Ya, ketika tawaf. Ini bisa dikatakan mustahil ketika seseorang bermadzhab Syafi'i dia akan bisa melaksanakan tawaf dengan sempurna sampai 7 putaran kalau zaman sekarang. Maka cara yang terbaik adalah taklid kepada mazhab Maliki saat tawaf. Ya. Karena kita semua ini hanya bisa taklid kepada para salafus saleh. Kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran sendiri, menafsirkan hadis sendiri, tidak bisa. Kita hanya bisa bermanhaj sesuai manhaj salafus saleh. Dan salafus saleh yang paling terdekat dengan para sahabat yaitu 4 imam mazhab, yaitu Hanafi, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan ketika salah satunya kita pakai mazhab dan kemudian kita kesulitan dalam menjalankannya, maka kita bisa taklid ke salah satu mazhab yang lain, dan yang paling dekat di sini adalah gurunya yaitu Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan mazhab Maliki, yaitu bahwa kalau menyentuh dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Di selain kondisi tawaf, maka saya sarankan jenengan pakai mazhab Syafi'i yang paling aman. Tapi kalau kondisinya sulit, ya, memang menyulitkan, susah, ya, maka silahkan boleh pakai mazhab Maliki atau Hambali atau Hanafi. Misal ada orang sakit, kemudian dia tidak bisa berwudu, kemudian bisanya diwudui oleh istrinya, gimana itu? Ya, yang mewudui istrinya, ya, misalnya ya, dalam kondisi tertentu ada beberapa hal yang darurat. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian bab yang berikutnya syurutu sihhatis salat atau syarat sahnya salat. Salat kita itu akan dianggap sah
jika terpenuhi beberapa hal. Yang pertama, ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin, yaitu ngerti masuknya waktu sholat dengan yakin, au istihadin, atau istihad, yaitu berusaha untuk tahu waktunya, au ghalabati dhanni, au ghalabati dhannin, atau persangkaan yang kuat bahwa waktunya sudah masuk. Fa in shalla ma'asyakki, kalau ada orang sholat dengan keraguan-raguan, sakjane iki wis mlebu apa durung, dia ragu antara sudah masuk waktu sholat atau belum masuk waktu sholat, lam tasih sholathu, maka sholatnya tidak sah. Menentukan waktu sholat itu sebenarnya sangat mudah, tidak harus melihat jam. Ya, orang-orang awam pun sebenarnya zaman dahulu nggak ada jam. Kenapa kok orang tahu ini sudah maghrib, ini sudah isya, ini subuh dan sebagainya? Mereka memakai dalil yang disebutkan oleh Rasul. Waktu sholat subuh adalah ketika munculnya fajar sodik, yaitu garis kemerah-merahan di langit. Dan itu semua bisa orang melihat ketika tidak hujan tentunya, ya. Kemudian waktu sholat duhur adalah ketika matahari sudah memiliki bayangan ke arah timur. Ada namanya waktu tepat di atas, sehingga seseorang atau benda apapun tidak punya bayang-bayang. Maka waktu ini terlarang melaksanakan sholat apapun, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, nggak boleh. Ketika sudah ada bayang-bayang ke arah timur, ya, berarti matahari sudah condong ke arah barat sedikit saja, maka itulah dimulai waktu duhur. Menegakkan tongkat misalnya, ya, nggak bawa jam, nggak punya apa, ya, jenengan mungkin di padang pasir atau di tengah hutan, nggak ngerti ini sholat duhur udah masuk belum, maka jenengan tinggal menegakkan tongkat. Ketika sudah ada bayangan ke arah timur, sudah masuk waktu duhur. Waktu asar adalah ketika bayangan suatu benda panjangnya sama dengan benda tersebut. Tancapkan tongkat, panjangnya bayangan sama dengan tinggi benda tersebut, sudah masuk waktu asar. Waktu maghrib ketika matahari sudah tenggelam. Matahari sudah tenggelam, masuklah waktu maghrib meskipun di atas masih terang. Ya, ketika maghrib tadi langit masih terang. Waktu isya adalah ketika tidak ada lagi terang di langit. Kalau maghrib boleh masih ada terang, tapi matahari sudah nggak kelihatan. Waktu isya ketika sinar matahari sudah hilang, maka sudah masuk waktu isya. Itu tanda yang paling mudah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Jadi ketika ada orang mau sholat, dia harus yakin masuk waktu sholat belum. Kalau ragu-ragu, maka tidak sah sholatnya. Syarat yang kedua, ma'rifatul kiblati, yaitu ngerti arah kiblat. Ngerti arah kiblat. Maka tidak sah seseorang yang sholat tidak ngerti arah kiblatnya. Dalam mazhab Syafi'i, kiblat itu harus tahu, yakin, atau ghalabati dhannin, atau persangkaan yang kuat bahwa itu arah kiblat. Bukan hanya arahnya saja. Kalau mazhab Maliki arahnya saja. Sing penting madhep ngulon, itu mazhab Maliki. Ya. Kalau mazhab Syafi'i harus benar-benar pakai informasi yang akurat atau pakai ilmu pengetahuan begitu, ya, bahwa ini kalau ditarik lurus itu sampai Ka'bah. Sehati-hatinya itu dalam mazhab Syafi'i. Dan zaman sekarang jangan dikira itu sesuatu yang sulit. Itu sangat mudah. Sekarang banyak sekali teknologi yang bisa mengukur arah kiblat yang tepat dari arah Indonesia yang jarak jauh sekian berapa ribu kilo, ya, itu bisa tepat ke arah kiblat. Kalau Ka'bah terlihat, maka wajib benar-benar tepat mengarah ke kiblat. Jadi kalau ada seseorang yang sholat tidak ke arah kiblat, gimana? Nggak sah. Kemudian saya sampaikan di grup, ya, nggak sah. Misal orang sholat di kereta api, kereta api dari Jogja ke Jakarta, mungkin ada tempat sholat di dalamnya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Tidak mungkin kereta api itu lurus ke arah kiblat gini, nggak mungkin, ya. Kadang kan belok. Ya. Apalagi pesawat, apalagi
bahirah atau kapal. Ya. Sehingga apa yang dilakukan? Bisa melaksanakan sholat qobliyah, sholat jamak qadim takdim, yaitu sebelum naik kereta api atau ketika sudah sampai ke tempatnya, yaitu jamak takhir. Kalau waktunya tidak cukup, maka mengqadha'nya. Karena apa? Karena tidak bisa mengarah ke kiblat. Kemudian wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Syarat yang berikutnya adalah menutup aurat dengan penutup yang suci dan mubah. Dalam Nailur Roja, ini sebenarnya kita bahas Ar-Risalatul Jami'ah, tapi pembahasan saya di grup itu pakai kitab Nailur Roja, sama-sama mazhab Syafi'i. Dalam Nailur Roja dijelaskan ada syarat satir di sini adalah jariman, yaitu berupa benda. Penutup tubuh, penutup aurat kita itu harus benda, yaitu kain atau baju atau sarung dan sebagainya. Tidak boleh berupa sesuatu yang sekedar menutup, misalnya dicontohkan oleh ulama kegelapan malam. Itu nggak bisa. Ada orang pakai baju sembarangan masuk di ruangan, nggak ada orang yang lihat, auratnya nggak ada yang terlihat, ya, gelap, benar-benar gelap, maka sholatnya tetap tidak sah. Atau ada juga yang mungkin orang melumuri dengan bedak gitu ya, atau di vitamin semua gitu ya, atau digambar pakai baju ya, kemudian dia sholat, itu juga tidak sah. Syaratnya penutup adalah benda lain, yaitu berupa seperti kain dan sebagainya yang menutup auratnya. Nah, aurat nanti ada pembagian, ada 4 aurat. Ada aurat khusus sholat, ada aurat dengan sesama mahram, ada aurat dengan ajnabi dan sebagainya. Nah, ini penjelasan di tempat lain insya Allah. Nah, makanya tentang aurat seorang wanita ketika sholat dengan aurat wanita di luar sholat itu berbeda kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahirin, yaitu harus suci. Suci itu artinya dia tidak ada najisnya, tidak kena najis, tidak membawa najis, tidak bersambung dengan najis, sedetail itu. Tidak kena najis, kena kotoran ya anaknya atau pipis ya, tidak membawa najis. Misalnya ada orang bawa pecis, di atasnya ada najis, itu juga tidak boleh. Atau tidak bersambung dengan benda najis, pas sholat dia bopong anaknya masih pakai pempesnya penuh dengan kotoran, ini juga tidak boleh ya. Jadi hati-hati ibu yang bawa anak ke masjid dan masih pakai pempes, karena nanti sholatnya tidak sah kalau anak tersebut belum bisa komunikasi ya, kita belum tahu dia itu ngompol atau tidaknya. Atau dalam mazhab Syafi'i seperti orang membawa hewan ya, dia sholat sambil pegangan tali dan tali itu nyambung ke leher hewan yang hewannya itu banyak najis, ini juga tidak sah. Tersambung dengan benda najis sama seperti seseorang membawa najis. Mubahin ya, selain harus suci juga harus dari barang yang mubah. Maka tidak sah seseorang yang sholat dengan pakaian curian misalnya, atau pakaian ghosab, pinjam punya orang tanpa izin ya segitunya ya. Kemudian yang syarat yang berikutnya, raf'un najasati minats tsaubi wal badani wal makan, yaitu menghilangkan najis yang ada di pakaian, badan, dan tempat. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa menghilangkan najis yang wajib itu hanya pada 3 tempat. Kewajiban seseorang menghilangkan najis adalah dalam rangka supaya sholatnya sah, tidak lebih dari itu ya, tidak lebih dari itu. Jadi jangan repot-repot menghilangkan najis kalau tidak terkait dengan sah dan tidak sahnya sholat jenengan. Ada kucing ya, di pot, udah biarin aja
nggak usah jenengan pusing-pusing bersihin. Misalnya kan dia, waduh najis, selama itu tidak mengganggu sholatnya jenengan, ya, maka itu tidak masalah. Makanya menghilangkan najis itu kaitannya hanya karena sah dan tidak sahnya sholat jenengan. Maka yang wajib dihilangkan itu hanya pada 3 lokasi: badan, pakaian, dan tempat. Badan tentu seluruh badan, termasuk juga rambut, kuku, di bawahnya juga tidak boleh ada najis dan sebagainya. Kemudian pakaian semua adalah pakaian yang dikenakan. Kalau ada pakaian di mesin cuci najis, ya itu nggak ada urusan, ya. Atau pakaian najis tergeletak di samping sholat jenengan, nggak masalah. Yang dituntut untuk menghilangkan najis adalah pakaian yang jenengan pakai. Kalau ada pakaian kena najis, kemudian jenengan bisa melepasnya, kemudian jenengan melanjutkan sholat, maka sah sholat jenengan. Kemudian yang terakhir adalah tempatnya. Tempat yang dimaksud tempat harus bersih dari najis adalah tempat ketika melaksanakan sholat, yaitu tempat berdiri kita sampai tempat sujud kita. Kalau ada benda najis di atas tempat sujud, sah sholat jenengan. Di samping tempat sujud, di samping tempat kita berdiri, sah sholat jenengan. Atau di belakang, sah sholat jenengan. Hanya pas area ini. Makanya para ulama salafus saleh dulu memberikan ikhtiar dan ikhtiyati, kehati-hatian supaya sholat jenengan itu sah dengan membuatkan sajadah. Itu luar biasa para ulama itu. Wah, ini sajadah ini tidak ada di Arab ya. Memang itu ijtihad para ulama Nusantara atau mungkin di Turki dan sebagainya. Ini untuk kehati-hatian. Jadi yang benar-benar suci adalah yang ini, seluas sajadah kita itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak boleh mengangkat benda najis ketika kita sedang sholat, ya. Kalau ada benda najis maka tidak boleh kita angkat baru kita buang, itu batal. Kalau kita kipatke itu boleh, tapi kalau mengangkat baru batal sholat kita. Wa yajibu 'alal qadir. Yang kemudian yang berikutnya, syarat sah sholat juga adalah wajib atas orang yang mampu ayyusalliyal fardhu qa'iman, sholat fardu dengan cara berdiri. Kalau mampu harus berdiri. Kalau sakit baru duduk. Kalau sehat maka jenengan wajib berdiri dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah maka jenengan boleh sholat dengan duduk. Terus bagaimana kalau jenengan sholat dalam pesawat? Maka kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah, karena jenengan tidak bisa berdiri kecuali sholat pesawatnya jenengan pesawat Saudi Arabia. Tapi arah kiblatnya juga nggak pas, nanti sama saja. Mau pakai Saudi Arabia, mau pakai pesawat lain yang ada musolanya itu ya. Kalau pesawat Saudi Arabia itu kan ada musola di belakang, jadi bisa berdiri tegak itu. Atau pesawat yang lain yang canggih ya, itu tetap tidak sah dalam mazhab Syafi'i karena ada 2 kekurangan. Yang pertama, tidak bisa mengarah ke kiblat. Yang kedua, tidak bisa berdiri dengan sempurna padahal seseorang itu dalam keadaan sehat. Ada satu tambah lagi namanya faqidut tahurain, karena dia tidak mendapatkan alat bersuci yaitu air dan debu. Di dalam pesawat tidak ada air yang bisa dipakai untuk wudhu dan tidak ada debu yang bisa dipakai untuk tayamum. Solusinya sholat ketika sudah turun, baik sebelum naik pesawat atau ketika sudah sampai tujuan. Kalau waktunya habis maka di jamak takhir. Kalau jamak takhir tidak cukup maka mengqadha'nya. Jangan salah, mengqadha' itu adalah bagian dari sahnya suatu sholat atau suatu ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian itu syaratnya. Furudus shalah. Yang berikutnya adalah tentang fardunya sholat atau rukun-rukunnya sholat. Boleh jenengan pakai kalimat wajib sholat, fardu sholat, atau rukun-rukunnya sholat. Fardunya sholat itu ada beberapa ya. Ada
fardu yang berupa perkataan, ada fardu yang berupa perbuatan. Perkataan maksudnya bacaan ya, maaf, mudahnya kalimatnya bacaan aja. Rukun atau fardunya sholat berupa bacaan, kemudian yang kedua adalah berupa gerakan, dan yang ketiga adalah amalan hati. Ini ya harus ngapalkan juga ini ya. Rukun sholat yang pertama dari bacaannya, yaitu takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Itu rukunnya sholat. Jadi kalau orang mau sholat, mau belajar sholat, urung tahu sholat, mau belajar sholat, maka hanya yang bisa dihafalkan adalah 5 ini, maka sholatnya sah ya. Pertama adalah takbiratul ihram, yaitu takbir pertama kali untuk memulai sholat. Kemudian yang kedua adalah bacaan al-fatihah. Kalau ada seseorang mengganti takbiratul ihram dengan bacaan lain, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, kalau ada seseorang tidak bisa membaca al-fatihah, atau bacaan al-fatihahnya berantakan, yang harusnya sin dibaca shod, yang harusnya ha dibaca ha, sampai mengganti maknanya, maka sholatnya tidak sah. Bagi makmum, maka harus mengulang sholatnya. Jadi jenengan kalau misalnya sholat jamaah ke suatu masjid, perhatikan bacaan al-fatihah, minimal al-fatihahnya aja. Perhatikan bacaan al-fatihah dari imam. Kalau bacaan al-fatihahnya salah, maka lebih baik jenengan milih masjid yang lain, atau kalau terlalu jauh, jenengan setelah jamaah sholat sendiri mengulang. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim ya. Itu pokoknya sholatnya tidak sah ya. Maliki yaumiddin iyyaka termasuk memutus-mutus itu juga nggak boleh ya. Termasuk memutus-mutus ayat itu juga tidak boleh. Wah, ini berarti susah ini Ustaz. Ya memang Al-Fatihah itu rukun Pak. Gimana ya? Kadang ada beberapa orang itu ya kebangetan lah Pak ya. Dikasih umur sampai puluhan tahun untuk belajar menghafal satu surat toktil. Surat nggak bisa. Ya ini makanya harus diperhatikan. Ya, ini tentang rukun yang pertama, yaitu bacaan sholat. Kemudian rukun yang kedua yaitu gerakan dan amalan hati. Mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bapak Ibu, ini beberapa fardu atau rukun sholat dan juga syarat sah sholat. Malam hari ini kita sudah membaca pembatal wudhu, syarat sah sholat, dan rukun-rukun sholat, sedikit dari rukun-rukun sholat. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan bersama. Semoga Allah memperbaiki sholat kita. Coba Bapak Ibu praktekkan apa yang sudah kita pelajari ini. Insya Allah sholat jenengan lebih berkualitas, lebih mantap. Insya Allah lebih mantap. Wudhu, apa yang membatalkan wudhu jenengan jauhi. Ini khilafiyah para ulama. Wis pokoknya aku hati-hati. Insya Allah lebih mantap ya. Demikian saran kami. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.